Jadi kalau dikatakan husnul khotimah atau sul khotimahnya itu letaknya di gorgir nih. Gorgir itu Bapak Ibu pada saat ruh itu udah sampai di tenggorokan ini ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Innallaha yaqbalu taubatan minal mu'min malam yughargir. Allah itu masih mau menerima taubat hambanya sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Tenggorokan itu yughargir. Ya, jadi kalau udah sampai di tenggorokan, la afwan la, udah tertutup namanya pintu tobat di sana. Makanya kita lihat, ya, Fir'aun yang ditenggelamkan, ya, di dalam lautan merah, dia bertobat Bapak Ibu. Ya, taubat Fir'aun itu Bapak Ibu akhir kesudahan hidupnya tobat. Tapi tobatnya itu yugorgir, tobatnya itu sudah sampai di tenggorokannya nih ya. Kayak gitu. Dia tobat. Tapi apa kata Rasul? Tobat yang sudah sampai di tenggorokan napasnya ini, itu tidak ada artinya. Tak ada gunanya lagi, tak ada manfaat dan faedahnya. Tak diterima Allah tobatnya Bapak Ibu. Karena sudah sampai di tenggorokan. Ya. Namun kita sebagai seorang mukmin, yang Allah dah titipkan kepada diri kita ini kecerdasan rohani dan akal fikir. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu. Bagaimana kita pulang dan kembalinya nanti kepada Allah. Kayaumin waladathu ummuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Anak yang terlahir dari rahim ibunya Bapak Ibu. Itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan ma'rifat. Yang mana ruhaninya, kalbunya, diri dan jiwanya belum dirantai, belum dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikirnya. Dia dalam keadaan fitrah di hadapan Allah-Nya. Begitu hendaknya kita itu pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah. Nah, disinilah kita mesti melakukannya. Mempersiapkan diri, bagaimana diri kita itu betul-betul dalam keadaan fitrah, suci dan kembalinya. Karena ini yang diingatkan Allah kepada diri kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang. Tapi ingat kata Allah, siapa yang lebih dahulu datang dan kembalinya menghadap aku masing-masing dan sendiri-sendiri atau surang-surang, maka kembalikanlah dirimu menghadap kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Begitu Allah mengkhabarkan kepada diri kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk curahan belayan kasih sayangnya Allah kepada diri kita ini. Nah, maksudnya apa? Walaupun Allah yang buat neraka, Allah yang punya neraka, tapi Allah itu tidak rela, tidak suka kalau ada hambanya itu mampir ke dalam neraka. Jadi kalau pingin ya ke surga tu, ajan singgah pulau beli oleh-oleh di neraka tu, langsung sela ya gas ke surga tu. Ini mesti dipahami. Ya, supaya kita itu betul-betul dalam keadaan selamat pulangnya. Karena yang kita cari itu bagaimana kita ini pulang dan kembali dalam keadaan selamat. Yang mana harta kita, anak-anak kita, yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini, nanti di akhirat, kata Allah. Pada hari itu, kata Allah, harta yang kamu punya, anak yang kamu miliki, tidak ada lagi memberikan manfaat dan faedah. Kecuali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Ini Allah katakan. Ya. Orang-orang yang datang menghadap aku dalam keadaan hatinya itu tidak tertawan dan terantai oleh nafsu dan dunianya di waktu hidup di alam syahada ini. Inilah orang yang selamat itu. Yang Allah jelaskan. Makanya pada saat kita merasa diri kita ini berdosa,
kita mesti melakukan namanya taubat. Lalu yang dikatakan dosa itu apa, Bapak Ibu? Nah, ini kita coba memahaminya. Yang dikatakan mujriman, yang dikatakan dosa itu, kata Nabi, ujuduka zanbun. Yang dikatakan dosa itu adalah adanya keakuan dirimu itu adalah dosa. Jadi adanya keakuan diri kita yang merasa bahwa kita merasa punya wujud, ya, itu adalah dosa. Padahal diri kita ini tiada wujud. Diri kita ini di hadapan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Diri kita ini di hadapan Allah itu, Bapak Ibu, ya, itu adalah tiada. Kalaulah diri kita di hadapan Allah adalah tiada, maka diri yang tiada itu sebenarnya itu adalah diri yang tuli, diri yang buta, diri yang bisu, diri yang bodoh, diri yang lemah, diri yang papa, dan diri yang mati. Inilah diri kita sebenarnya yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayaku, tidak ada kudat dan iradatku, ya. Tidak ada samaku, tidak ada basarku, tidak ada kalamku, tidak ada ilmuku dan iradat dan hayatku, melainkan yang ada, yang wujud hanyalah Allah.